Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali. Dan duduknya kita di majlis ini, ya ikhwan, betul-betul murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk berpuasa, kita diperintahkan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, maka kita harus meyakini bahwa menuntut ilmu, belajar, mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan bentuk ibadah yang paling besar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang terketuk hatinya untuk belajar itu adalah ciri bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan jadikan orang tersebut pandai dalam ilmu agama. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, mafhumul mukhalafah min hadzal hadis, bisa difahami dari hadis ini, anna man lam yuridillahu bihi khairan sarafahu 'anil fiqhi fid din, bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, dia akan dijauhi oleh Allah dari ilmu agama. Ya, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat menuntut ilmu. Atas nikmat menuntut ilmu. Dan jangan lupa untuk mengikhlaskan niat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amal soleh kita ini dengan kebaikan yang besar. Taib. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk ke pembahasan yang baru dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunan Al-Yawmiyah, yaitu tentang sunanun fis salam wal liqa wal mujalasah. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salam, berjumpa, dan duduk bersama saudara-saudara kaum muslimin. Ya, jadi sunnah-sunnah yang akan disebutkan oleh penulis di sini adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Jika dia bertemu, apa saja sunnah-sunnah yang harus diperhatikan. Jika dia bermajlis, duduk-duduk ya bersama saudara-saudaranya, apa saja sunnah-sunnah yang perlu untuk diperhatikan. Baik. Ya. Dan di sini penulis menyebutkan 14 sunnah. Ya, 14 sunnah yang berkaitan dengan salam. Ya, 14 sunnah yang berkaitan dengan salam. Ya, dan juga bertemu dengan orang lain. Baik, yang pertama adalah ilqa'us salam. Yang pertama adalah ilqa'us salam, yaitu mengucapkan salam. Ya, ketika seseorang itu bertemu dengan orang lain, maka sunnah yang pertama yang dilakukan adalah mengucapkan salam. Dan dan hadis-hadis atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu dalam walimah, maka hadirilah. Wa idza stansahaka fansah lahu.
jika dia meminta nasihat, maka berikanlah kepadanya nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Dan jika dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Dan jika dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Dan jika dia wafat, maka antarkanlah jenazahnya. Syahid dari hadis ini, yang menjadi poin pendalilan dari hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Maka ucapkanlah salam. Ya. Dan ini satu sunnah yang di banyak kalangan menjadi sesuatu yang aneh. Ya. Sebagian ulama menyebutnya dengan sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang. Sehingga sebagian orang merasa nggak pantas kalau dia ketemu sama orang lain mengucapkan salam. Ya, bahkan nanti akan kita sebutkan ya, bahwa di antara sunnah ketika salam itu mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal sekalipun. Ya, jadi ini budaya yang harus dihidupkan sebetulnya. Ketika seseorang ke pasar misalnya, bertemu dengan penjual, ucapkan assalamualaikum. Ketika dia masuk ke restoran, diucapkan assalamualaikum. Ya, ini sesuatu yang perlu dihidupkan. Dan kita melihat ya di negeri-negeri Arab, salam itu sesuatu yang sangat tersebar. Ya, bahkan sesuatu yang sangat biasa ketika kita masuk ke supermarket, kemudian kita mengucapkan assalamualaikum. Sangat biasa. Kita masuk ke toko, kemudian kita ucapkan assalamualaikum, itu sesuatu yang sangat biasa. Ada di antara antum yang berani masuk supermarket ucapkan salam? Banyak orang merasa malu. Ya, padahal ini adalah sunnah yang dalilnya sangat banyak. Bahkan di sini penulis bayangkan menyebutkan 14 sunnah yang berkaitan dengan hal ini. Ini menunjukkan bahwa ini adalah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum mengucapkan salam adalah sunnah. Adapun menjawabnya, maka hukumnya adalah wajib. Ya, mengucapkan salam, memulai salam itu hukumnya sunnah. Adapun menjawab salam, maka hukumnya adalah wajib. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86. Antum perhatikan dalilnya baik-baik. Surat An-Nisa ayat 86. Allah berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba." Jika kalian ya diberikan salam oleh seseorang, maka balaslah salam tersebut dengan salam yang sama dengannya atau yang lebih baik darinya. Afwan, balaslah dengan yang lebih baik darinya atau minimal yang sama dengannya. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa kaidah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika ada perintah di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka maksudnya adalah sebuah kewajiban. Sekali lagi, pada dasarnya ketika ada perintah dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka maksudnya adalah sebuah kewajiban. Ya, jadi kalau kita melihat sebuah perintah, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, maka pada dasarnya hukumnya wajib. Bisa jadi menjadi sunnah ketika kita mendapatkan dalil yang lain yang memalingkan hukumnya dari yang wajib menuju sunnah. Paham antum ya? Ini disebutkan oleh para ulama dalam ilmu usul fikih, bahwa setiap perintah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah maka maksudnya adalah sebuah kewajiban, kecuali jika ada dalil lain yang menjelaskan bahwa itu bukan wajib dan hukumnya sunnah. Ya. Sehingga dalam surat An-Nisa ayat 86 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika seseorang itu diucapkan salam kepadanya, Allah memerintahkan kepadanya untuk menjawabnya. Ya. Fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah salam tersebut. Ya, maka wajib bagi kalian untuk
membalas salam tersebut, ya, menjawab salam tersebut dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Ya. Dan salam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Assalamualaikum, dan yang kedua Assalamualaikum warahmatullah, dan yang ketiga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu yang ketiga itu yang paling afdal, kemudian yang kedua, dan kemudian yang pertama. Ya. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan wa kana hadiyuhu ayyan Nabi sallallahu alaihi wasallam intiha'us salam ila wa barakatuh. Dan di antara petunjuk yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah bahwa beliau ketika mengucapkan salam, beliau senantiasa mengucapkannya sampai wa barakatuh. Ya, sehingga itu yang paling sempurna. Baik. Sehingga ini adalah sunnah yang pertama, yaitu menyebarkan salam. Ya, menyebarkan salam. Bahkan Abdullah bin Salam, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang sebelum masuk Islam, beliau seorang ulama Yahudi. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, kata beliau, ketika Nabi SAW datang dari Makkah menuju Madinah, kita penduduk Madinah berbondong-bondong untuk menyambut Nabi. Kita penasaran sama sosok Nabi yang datang dari Makkah menuju Madinah. Kata beliau, ketika aku melihat wajah beliau, alimtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzib. Aku mengetahui bahwa wajahnya itu bukan wajah orang yang suka berbohong. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Salam, dan perkataan yang pertama kali aku dengar dari beliau adalah ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada manusia, dan sholatlah kalian dalam keadaan manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, sehingga dalam hadis ini juga terdapat dalil, ya, yang menunjukkan tentang anjuran agar seseorang itu menyebarkan salam. Kemudian juga dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum." Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian tidak mungkin bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak mungkin bisa beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Oke, jadi itu adalah sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua adalah jika dibutuhkan, seseorang hendaknya dia mengucapkan salam 3 kali. Jika dibutuhkan, hendaknya seseorang itu mengucapkan salam 3 kali. Ya, sunnah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Anas bin Malik mengatakan, annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalatha. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berbicara kepada sekelompok orang, gitu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengulanginya 3 kali agar difahami betul apa yang beliau sampaikan. Dan terkadang ketika beliau datang kepada sekelompok orang kemudian mengucapkan salam, beliau mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan, wa anna as-salama wahdahu qad yushra'u tikraruhu idza kana al-jam'u katsiran wa lam yasma' ba'duhum wa qasada al-isti'ab. Ya. Salam itu terkadang disyariatkan untuk diulangi 3 kali jika dia menemui orang-orang yang banyak.
Ya, sehingga terkadang jika dia mengucapkan salam sekali, mungkin sebagian orang tidak mendengar karena saking banyaknya. Tapi kalau diucapkan 3 kali, orang-orang tahu bahwa orang yang datang ini dia sedang mengucapkan salam, mendoakan mereka. Ya, itu yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar tentang hadis yang tadi disebutkan. Taib, itu sunnah yang kedua. Kemudian sunnah yang ketiga, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Seorang sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma wa ardahuma pernah bercerita bahwa ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadanya, "Ayyul islami khair?" Wahai Rasulullah, apa amalan di dalam Islam yang paling baik? Maka Nabi mengatakan, tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang lain, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ya. Sehingga ini adalah kebiasaan yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahkan oleh kita sendiri ya. Banyak orang subhanallah udah tahu sunnahnya salam, tapi dia salam cuma sama siapa? Cuma ketika masuk rumah. Atau mungkin masuk kantornya, ketemu teman-temannya, dia mengucapkan salam. Tapi ketika ketemu sama orang yang nggak kenal, terkadang seorang itu lalai untuk mengucapkan salam. Ya, maka ini sunnah harus dihidupkan. Ya, bahwa kalau kita ketemu, hatta orangnya nggak kenal, kita ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, dan Abdullah bin Mas'ud ya, seorang sahabat yang mulia, beliau pernah sedang bersama sahabat-sahabatnya, kemudian ada orang yang datang. Orang ini mengenal sebagian orang yang bersama Ibnu Mas'ud dan tidak mengenal dengan sebagiannya. Akhirnya yang disapa sama orang ini dan yang diucapkan salam itu cuma yang kenal saja. Dan ini kebiasaan sebagian masyarakat kita. Ya, kalau salaman sama orang, salamannya cuma sama dia yang dikenal. Padahal temannya ini lagi kumpul sama teman-teman yang lain. Maka dalam kondisi seperti ini, kita sapa semuanya. Assalamualaikum, salaman sama semuanya. Bukan cuma sama yang kita kenal saja. Nah, orang ini, dia mengucapkan salam dan menyapa cuma orang yang dia kenal. Ketika orang itu berpaling, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna min ashratis sa'ah at-taslimul khassah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika seseorang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Tuh bayangkan, tanda-tanda hari kiamat. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ini adalah adab yang penting untuk kita perhatikan. Kalau kita ketemu sama teman kita dan teman kita lagi sama teman-temannya, kita jangan cuma menyapa teman kita, jangan cuma kita salami teman kita aja, tapi kita salami semuanya. Ya, ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sunnah yang keempat, as-sunnatu an yakuna ibtida'us salam mimman ja'ati sunnah bibtida'ih. Hendaknya seseorang itu memperhatikan siapa yang memulai salam sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Hendaknya orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan, dan orang yang sedang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk, dan orang yang berkumpul dengan jumlah yang sedikit mengucapkan salam kepada orang-orang yang banyak. Ya, ini sunnahnya. Ya, bahkan dalam riwayat Bukhari disebutkan yusallimu saghiru 'alal kabir, dan hendaknya yang lebih muda itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya. Jadi kalau kita lagi naik motor,
kemudian kita ketemu teman kita yang lagi jalan, maka sunnahnya yang mengucapkan salam siapa? Yang lagi naik motor. Ya. Atau kita lagi berjalan, kemudian kita melewati tetangga yang lagi pada duduk, maka kita mengucapkan salam karena kita sedang berjalan. Itu sunnahnya. Begitu juga kalau kita berdua atau bertiga, kemudian kita papasan dengan orang-orang yang kerumunan lebih banyak, mereka berlima atau 10 orang, ya maka sunnahnya adalah yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ya. Tayyib, ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini adalah sifat yang paling sempurna. Tapi kalau ternyata terbalik, ya, jadi yang berjalan salam ke orang yang sedang naik kendaraan, maka ini nggak masalah sama sekali. Ya, nggak masalah sama sekali. Ya kan, tapi yang paling sempurna, yang paling afdal adalah ketika kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan nanti akan kita sebutkan juga di antara sunnah juga adalah bahwa kita mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, ya. Dan itu menyelisihi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Sehingga maksudnya adalah kalau kemudian terbalik kondisinya, ya, jadi yang sedikit salam kepada yang banyak, yang berjalan salam kepada yang berkendara, itu nggak masalah. Tapi yang paling sempurna, yang sesuai sunnah adalah sebagaimana yang tadi dijelaskan. Tayyib. Ya, kemudian bagaimana sunnahnya kalau kemudian keadaannya itu sama antara kedua orang yang berpapasan, entah umurnya sama atau misalnya sama-sama dua orang, ketemu dua orang berpapasan, siapa yang memulai salam, maka jawabannya adalah yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai salam. Yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai salam terlebih dahulu. Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya atau memboikot saudaranya. Setiap kali bertemu, berpaling darinya. Kata Nabi SAW, ini tidak halal jika lebih dari 3 hari. Ya. Wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara mereka berdua adalah orang yang memulai salam. Orang yang memulai salam. Ya. Ini masuk dalam pembahasan hajar, ya, boikot. Dan para ulama menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini adalah memboikot seseorang atau bersengketa dengan seseorang dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Ya, terkadang seseorang itu cekcok sama temannya, dia berseteru dengan temannya, ada masalah di kantornya, ada masalah di pekerjaannya, sehingga kemudian renggang, ya, persaudaraan mereka, maka ini ditoleransi di dalam Islam selama 3 hari. Lebih dari itu haram hukumnya. Ya, kalau kita marah sama saudara kita urusan uang, urusan kerjaan, kita nggak mau ketemu sama dia, nggak mau salam sama dia, dibolehkan selama berapa hari? 3 hari. Ya. Ini dalam urusan dunia. Ya, adapun dalam urusan nasihat menasehati, dalam urusan akhirat, maka boleh lebih dari 3 hari. Sebagaimana Nabi SAW mendiamkan sahabatnya Ka'ab bin Malik selama kurang lebih 50 hari. 50 hari didiamkan oleh Nabi SAW karena Ka'ab bin Malik tidak ikut berperang dengan Nabi SAW, padahal dia diwajibkan untuk ikut perang. Dan Ka'ab bin Malik ketika itu tidak punya uzur sama sekali, dia nggak punya alasan syar'i sama sekali untuk meninggalkan peperangan, sehingga Nabi SAW mendiamkan Ka'ab bin Malik selama 50 hari sampai Ka'ab bin Malik bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa ayat di dalam surat At-Taubah tentang yang menjelaskan bahwa taubatnya Ka'ab bin Malik telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi maksudnya adalah kalau kemudian boikotnya, hajarnya itu berkaitan dengan agama, nasihat menasehati, ya kalau kita punya anak misalnya nggak mau sholat, boleh kita diamkan anak kita lebih dari 3 hari, nggak masalah, sampai dia kembali, sampai dia bertaubat. Dan masalah hajar ini memiliki pembahasan khusus, ya, harus ditimbang juga maslahat dan mudaratnya, sehingga banyak kaidah-kaidah
yang perlu disampaikan kalau kita mau membahas tentang masalah hajar. Al-muhim intinya adalah bahwa di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau ada dua orang yang berseteru kemudian mereka saling mendiamkan, ya saling berpaling, maka yang terbaik dari dua orang ini adalah yang memulai salam terlebih dahulu. Ya, berdasarkan hadis ini, kemudian sebagian ulama menjelaskan bahwa kalau kemudian sunnah yang tadi kita sebutkan, ya keadaannya itu sama, ya, jadi 3 orang ketemu sama 3 orang. Siapa duluan yang salam, maka yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai salam terlebih dahulu. Ya. Itu adalah sunnah yang keempat. Kemudian sunnah yang kelima adalah mengucapkan salam kepada anak kecil. Mengucapkan salam kepada anak kecil. Ya. Ini penyakit orang-orang dewasa nih. Terkadang mereka suka meremehkan anak kecil. Ya, mentang-mentang anak kecil, ya terkadang suka diremehkan. Ikhwan, anak-anak kecil itu lebih cerdas daripada kita. Mereka otaknya lebih bersih daripada kita. Hati mereka lebih bersih daripada kita. Ya, bahkan dia masih belum punya dosa sama sekali, gitu kan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa sunnah ini, ya, di antara faidahnya adalah untuk mengajarkan anak-anak kecil, ya, sunnah yang mulia ini, yaitu mengucapkan salam. Sehingga ya anak-anak itu familiar dengan kebiasaan salam. Dan ini sangat baik. Ya karena anak-anak kecil yang masih sangat muda, semakin mereka dibiasakan untuk melakukan kebaikan, mendengarkan kebaikan, maka dia akan tumbuh kembang dengan kebaikan. Oleh karena itu ada pepatah Arab yang mengatakan man syabba ala syai'in syaba alaih. Barang siapa yang tumbuh kembang dalam kondisi baik, maka nanti ketika dia sudah dewasa, dia akan menjadi orang dewasa yang di atas kebaikan. Ya karena dia biasa melihat kebaikan, biasa melakukan kebaikan. Ya tidak asing lagi kebaikan bagi dia. Ya. Oleh karena itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah mengatakan annahu kana yamshi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famarra bisibyan fasallama alaihim. Ya, Anas bercerita bahwa pernah beliau berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melewati kerumunan anak-anak kecil. Dan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah Nabi mengucapkan salam kepada kerumunan anak kecil tersebut. Ya, masya Allah. Ini faidahnya adalah mengajarkan anak-anak, dan yang kedua membawa diri kita sebagai orang yang sudah tua, yang sudah dewasa, agar bertawadhu. Ya. Dan ini penting. Ini penting sekali. Ya, seorang jangan pernah menganggap remeh orang yang lebih muda darinya. Jangan pernah menyangka bahwa ketika kita lebih tua dari seseorang berarti kita lebih hebat darinya. Gak boleh seperti itu. Semuanya harus saling menyayangi, saling menghormati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, wa lam yarham saghirana, wa lam ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Barang siapa yang tidak menghormati yang lebih tua darinya dan yang tidak memberikan rahmat kasih sayang kepada yang lebih muda daripadanya dan yang tidak mengetahui hak orang yang berilmu di antara kita. Sehingga ini adalah sunnah yang kelima. Kemudian sunnah yang keenam. Ya, sunnah yang keenam adalah mengucapkan salam tatkala masuk ke dalam rumah. Ya, ketika masuk ke rumah. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah." Ya, jika kalian masuk ke rumah, maka ucapkanlah salam ya untuk diri kalian, tahiyatan min indillah. Ini adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah, yang dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan. Ya. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa walaupun kita masuk ke dalam rumah dan tidak ada orang di dalamnya, tetap kita mengucapkan salam berdasarkan ayat tersebut.
Kemudian di antara dalil juga yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat An-Nur ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah-rumah selain rumah kalian sampai kalian itu meminta izin dan juga mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, sehingga berdasarkan ayat-ayat ini, ya disunahkan seseorang itu ketika masuk rumah dia mengucapkan salam. Bahkan ketika tidak ada orang pun, dia disunahkan tetap untuk mengucapkan salam. Baik. Kemudian sunnah yang ketujuh adalah ketika dia masuk ke satu ruangan atau satu tempat yang di situ ada orang yang sedang tidur, maka disunnahkan dia untuk mengucapkan salam dengan suara yang lirih, suara yang pelan, ya, tidak mengeraskan suara, karena ada orang yang sedang istirahat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, bahwa Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu warḍah, beliau mengatakan, "Fakunna nahtalibu fayashrabu kullu insanin minna nasibah wa narfa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam nasibah. Qala fayaji'u min al-laili fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'u al-yaqdhan." Ya, suatu hari kami pernah memerah susu, kemudian kita berikan susu itu kepada orang-orang yang ada di antara kita, dan kita juga perah susu tersebut khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi SAW datang kepada kita, beliau mengucapkan salam dengan suara yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur dan memperdengarkan orang yang tidak tidur. Ya, tidak membangunkan orang yang tidur, tapi memperdengarkan orang yang tidak sedang tidur. Jadi suaranya didengar sama yang hadir, ya, tapi tidak membangunkan orang yang tidur. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk ke suatu rumah, satu tempat yang di situ ada orang-orang yang sedang tidur. Ya. Baik. Kemudian sunnah yang ke-8 adalah tablighus salam, menyampaikan salam atau kirim salam. Ya, ini juga sebuah sunnah, ya, yang diajarkan di dalam Islam. Ya. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah, "Inna Jibril yaqra'u 'alaikis salam." Subhanallah. Ya. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Jibril menyampaikan salam kepadamu." Luar biasa, ya. Lihat bagaimana sosok Aisyah di mata Jibril. Jibril, malaikat yang paling mulia, kirim salam kepada Aisyah. Ini menunjukkan kedudukan Aisyah di dalam Islam. Ya, dan ini berseberangan dengan sebagian kelompok yang mengatakan bahwa Aisyah itu berzina, kemudian divonis neraka dan lain sebagainya, ya, dan tuduhan-tuduhan keji yang lainnya kepada Aisyah. Ya, wal'iyadzubillah. Sehingga Aisyah adalah istri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Aisyah adalah istri yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Maka Nabi SAW mengatakan Abu Bakar. Kemudian siapa, wahai Rasulullah, setelah Abu Bakar? Afwan, Nabi SAW menjawab Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Kemudian orang ini bertanya lagi, wa minar rijal, kalau dari laki-laki siapa? Abu Bakar, kata Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika ditanya tentang orang yang paling dia cintai, Nabi SAW menjawab, orang itu adalah Aisyah. Dan nggak mungkin Nabi SAW mencintai Aisyah kecuali karena
keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Aisyah. Ya, sampai Jibril alaihissalam menyampaikan salamnya kepada Aisyah. Kemudian Aisyah pun mengatakan wa alaihissalam wa rahmatullah. Ya, wa alaihissalam wa rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salam juga kepada Jibril. Ya. Sehingga di sini Jibril yang menyampaikan salam kepada Aisyah lewat perantara siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian juga dalam hadis lain yang sahih disebutkan bahwa suatu hari Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, "Hadhihi Khadijah." Ini sebentar lagi akan datang Khadijah. Dia sedang membawa makanan dan bejana. Kemudian kata Jibril, sampaikan kepadanya salam dari Allah Subhanahu wa taala dan salam dariku. Subhanallah, lihat. Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan salam dari Jibril alaihissalam. Kemudian kata Jibril, "Wa basyirha bi baitin fil jannah." Dan kabarkanlah kepadanya bahwa dia sudah disediakan rumah di surga yang terbuat dari mutiara. La sokhaba fihi wala nasab. Di dalam rumah itu tidak ada suara yang bising dan tidak ada rasa letih. Ya, subhanallah. Lihat bagaimana mulianya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sebagian ulama menyebutkan ya, kenapa Jibril memberikan sifat kepada rumah yang sudah disediakan untuk Khadijah dengan tidak ada suara bising dan tidak ada rasa letih. Sebagian ulama menjelaskan karena Khadijah nggak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah. Khadijah adalah istri yang sangat solehah. Dia nggak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah, sehingga di surga kelak, di rumahnya yang sudah disiapkan di surga kelak, dia nggak akan mendengar suara bising. Kemudian di rumah tersebut, sifat yang kedua, kata Jibril, dan tidak ada rasa letih. Kenapa? Karena ketika di dunia, Khadijah sudah sangat letih, sangat capek. Ya, suaminya adalah Nabi. Kemudian dia berusaha untuk membantu dakwah Nabi SAW dengan hartanya. Dan dia adalah orang yang paling pertama kali masuk Islam. Yang paling pertama beriman adalah Khadijah. Dan Khadijah adalah satu-satunya istri Nabi SAW yang melahirkan anak-anak untuk Nabi SAW. Sehingga dalam kondisi seperti ini, dia masih bisa menjadi istri yang salihah, taat kepada suaminya, tidak pernah mengangkat suaranya, sehingga Khadijah sangat berletih-letih ketika di dunia, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak, dia akan mendapatkan rumah yang tidak ada rasa letih di sana. Ya, dan ini nasihat untuk para akhwat, ya, ibu-ibu sekalian yang punya suami, punya anak-anak di rumah, sabar. Sabar. Ya, kalau capek jangan marah. Jangan kemudian malah rasa capeknya itu menjadikan dia durhaka sama suaminya, atau membangkang kepada suaminya, atau mengangkat suaranya di hadapan suaminya karena rasa letih yang dia rasakan. Ya, sabar. Justru rasa letih yang anti rasakan di dunia itu akan menjadi pahala yang sangat besar di akhirat kelak, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa menyampaikan salam dari orang lain gitu ya, ini merupakan sebuah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dan para ulama berbeda pendapat ya, ketika ada seorang yang kirim salam, ya, menitipkan salam kepada kita untuk disampaikan kepada orang lain, maka apa hukumnya? Apakah wajib bagi kita untuk menyampaikannya, atau hanya sekedar sunnah? Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya, antara wajib dan sunnah. Taib. Dan penulis di sini menyebutkan ya, bahwa yang sahih adalah bahwa menyampaikan salam orang lain, ya, itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Illa an yasta'minahul muslim. Kecuali kalau yang menitipkan salam ini dia memberikan amanah kepadanya. Kecuali memberikan amanah kepadanya. Ya, contohnya ada teman antum yang mengatakan kepada antum, tolong ya akhi, ana titip salam kepada si fulan, tolong disampaikan. Maka sebagian ulama mengatakan salam ini bagaikan barang
Ya kalau antum dikasih barang, tolong titipkan, sampaikan kepada si fulan, ya antum wajib untuk menyampaikannya. Betul tidak? Sama halnya dengan salam pun demikian. Kalau orang itu menitipkan salamnya, ya, menitipkan benar-benar menitipkan ya, bukan cuma sekedar basa-basi. Tolong kirim salam sama si fulan, tapi cuma basa-basi. Ya maka itu hukumnya sunnah untuk disampaikan. Tapi kalau dia betul-betul menitipkannya, maka ini dikiaskan dengan apa? Menitip barang. Dia seperti wadiah, ya seperti barang titipan. Maka yang seperti itu wajib untuk disampaikan. Taib. Sehingga itu terlihat dari ucapan orang yang menitipkan salam, ya. Kalau itu seperti barang titipan, maka wajib untuk disampaikan. Taib. Ya, adapun cara menjawab salam, ya, cara menjawab salamnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, bahwa cara menjawabnya adalah alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ketika kita disampaikan salam misalnya sama seseorang, ya, kita ketemu sama teman kita, kemudian teman kita mengatakan si fulan menitipkan salam kepadamu, maka kita katakan wa alaika, semoga engkau, wa alaihi salam, dan dia juga mendapatkan salam juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salam itu maksudnya keselamatan, kesejahteraan, ya, kebaikan-kebaikan, itu maksud dari salam. Taib. Dan ini berdasarkan hadis bahwa ada seseorang yang menitipkan salam ayahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada anak yang menyampaikan salam ayahnya ini, alaika wa ala abika salam. Ya, semoga salam ini tersampaikan juga untukmu dan untuk ayahmu. Ya, sehingga hadis ini menjadi dalil yang menjelaskan bahwa cara menjawab salam adalah wa alaika wa alaihi salam. Ya, boleh ditambahkan warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Taib. Kemudian sunnah yang ke-9. Sunnah yang ke-9 adalah mengucapkan salam ketika seseorang itu hendak meninggalkan majelis. Ya, mengucapkan salam ketika seseorang itu hendak meninggalkan majelis. Atau kalau dia bertemu sama orang, kemudian mengucapkan salam, ngobrol, bicara, ya maka ketika dia hendak pulang, gitu ya, meninggalkan mereka, disunnahkan untuk mengucapkan salam lagi. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim." Jika salah seorang dari kalian sudah menyelesaikan majlisnya, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Fa idza arada an yaquma falyusallim. Idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim. Kalau seseorang itu datang ke sebuah majlis, hendaknya dia mengucapkan salam. Ya, dan kemudian jika dia hendak bangkit dari majlis tersebut, hendaknya dia juga mengucapkan salam. Falaisatil ula bi ahaqqi minal akhirah. Ya, tidaklah yang pertama itu lebih mulia, lebih berhak daripada yang kedua. Maksudnya dua-duanya itu penting untuk dilakukan. Sebagaimana kita datang ke sebuah majlis kita mengucapkan salam, maka ketika kita pergi dari majlis tersebut, kita juga mengucapkan salam. Ya, sehingga hadis ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa di antara sunnah yang berkaitan dengan salam adalah bahwa ketika kita meninggalkan sebuah majlis atau berpisah dengan orang yang sedang berbicara dengan kita, ya, kita sunnahnya adalah mengucapkan salam. Ya. Kemudian sunnah yang ke-10 adalah bersalaman. Ya, bersalaman ketika bertemu. Bersalaman ketika bertemu. Ya, jadi setelah kita mengucapkan salam, disunnahkan juga untuk bersalaman. Qatadah bin Da'amah Sadusi, seorang tabi'in rahimahullah, beliau pernah bertanya kepada Anas bin Malik,
Akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah para sahabat Nabi mereka saling bersalaman ketika bertemu? Maka Anas pun mengatakan iya, na'am. Ya, mereka kalau bertemu itu bersalaman. Ya, sehingga disunnahkan ketika seorang itu bertemu untuk bersalaman. Kemudian sunnah yang ke-11, yusannu tabassumu wa talaqatul wajhi 'inda liqa. Ya, disunnahkan juga ketika seorang itu bertemu untuk berseri dan tersenyum. Ya, berseri dan tersenyum. Ya, jadi kalau ketemu orang lain, ya sambil tersenyum, sambil salam kepada orang, ya salaman, ucapkan salam, kemudian sambil tersenyum. Ya, menyapanya dengan senyum dan berseri, wajah yang berseri. Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Sesungguhnya ketika engkau tersenyum dengan saudara semuslimmu, maka itu adalah sebuah sedekah. Ya. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun dengan bertemu temanmu dalam keadaan wajahmu yang berseri. Ya, jadi Nabi SAW di dalam hadis ini menjelaskan bahwa bertemu dengan orang lain dengan wajah yang berseri sambil tersenyum itu adalah sebuah amal soleh yang tidak boleh diremehkan. Ya. Kemudian sunnah yang ke-12, tusannul kalimatu thayyibah fahiya shadaqah. Ya, disunnahkan ketika seorang itu bertemu dengan orang lain mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, disunnahkan ketika bertemu dengan orang lain mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Sesungguhnya kalimat kata yang baik itu adalah sebuah sedekah. Ya, kata yang baik itu adalah sebuah sedekah. Ya, sehingga ini penting ya untuk dilakukan ya, ketika kita bertemu sama orang lain, kita ucapkan kata-kata yang menyenangkan orang tersebut. Kita ucapkan kata-kata yang menyenangkan orang tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari menyebutkan tentang neraka. Kemudian Nabi mengatakan ittaqun nar, ya, takutlah kalian kepada neraka. Sampai Nabi SAW mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya. Lindungi diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan sepotong buah kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau kalian tidak mendapatkan sepotong kurma, maka lindungi diri kalian dari api neraka dengan kata-kata yang baik. Ya, dengan kata-kata yang baik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan ya, maksud dari kata-kata yang baik ini luas. Seluruh perkataan yang baik yang menjadikan orang itu nyaman. Ya, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ketika seorang itu menanyakan kabarnya, apa kabarmu? Ya, apakah kamu sehat dan seterusnya. Ini juga masuk dalam kategori perkataan yang baik. Ya, jadi itu ya sunnah-sunnahnya ya. Ketika seorang itu bertemu dengan orang lain, dia mengucapkan salam dulu, kemudian bersalaman dengan wajah yang berseri, dan dia mengucapkan kata-kata yang baik. Entah menanyakan kabarnya, menanyakan kabar keluarganya misalnya, ya, atau ucapkan apapun, hal-hal yang baik. Ya, jangan malah mengucapkan kata-kata yang kemudian menyinggung orang tersebut. Ya, tapi ucapkan kata-kata, cari kata-kata yang baik, yang bisa menyenangkan hati orang yang bertemu dengan kita. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah yang 13 afwan, yang ke-13 adalah disunnahkan ketika seseorang itu berkumpul, berbicara, ngobrol, ya, disunnahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kemudian duduknya kita di sebuah majelis
itu dipenuhi dengan ghibah, dengan namimah, ngomongin orang, adu domba, ya, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, atau menyebutkan kata-kata kotor yang tidak pantas. Jangan ya. Usahakan berkumpul ya kita dengan teman-teman kita, ya, itu ada bentuk zikir di dalamnya. Entah mengingatkan kepada kebaikan, ya, menyebutkan tentang faidah ilmu misalnya, dan lain sebagainya. Intinya ketika kita berkumpul sama orang-orang, sama teman-teman kita, jangan kemudian jadikan majlis kita itu majlis yang kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah." Ya. Tidaklah suatu kelompok, ya, orang-orang mereka bangkit dari sebuah majlis yang majlis itu tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada zikrullah di dalamnya, maka sesungguhnya mereka bagaikan bangkit dari bangkai keledai. Wa kana lahum hasrah, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, rugi orang yang bermajlis tapi dia nggak mendapatkan pahala sama sekali karena tidak ada zikrullah di sana. Kemudian yang ke-14 adalah yusannu khatmul majlis bi kaffaratil majlis. Ya, disunnahkan bagi seorang yang bermajlis ketika dia bangkit dia membaca doa kafaratul majlis. Ya, maksud bermajlis di sini bukan majlis ilmu saja ya. Maksud bermajlis ini ada duduk-duduk. Ya, antum nongkrong sama teman-teman, itu juga masuk dalam kategori bermajlis. Sehingga ketika kita duduk, bicara, ngobrol, ya itu bermajlis namanya. Dan disitulah seseorang itu ketika dia mau bangkit, dia disunnahkan untuk membaca doa kafaratul majlis. Dan doa kafaratul majlis, ya ikhwan, luar biasa. Yang tuh perhatikan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghtuhu. Barang siapa yang duduk di sebuah majlis, kemudian dia melakukan banyak dosa di majlis tersebut. Kemudian ketika dia hendak bangkit dari majlis tersebut, dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Maka seluruh dosa yang dia lakukan di majlis tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Allahu akbar. Tapi yang disayangkan adalah kita baca doa kafaratul majlis kapan? Selesai kajian. Kalau nggak kajian, kita nggak baca doa kafaratul majlis. Ya, ini nggak benar. Justru ketika sebagian dari kita, ya, duduknya itu bukan berzikir, malah na'udzubillah min dzalik, dilakukan dosa-dosa di sana, ghibah, ngomongin orang dan lain sebagainya. Justru majlis-majlis seperti itu lebih butuh kepada doa kafaratul majlis, ya, daripada majlis ilmu. Akan tapi secara umum bahwa ketika seorang bermajlis, apapun majlisnya, mau itu majlis ilmu, ya, mau cuma ngobrol biasa, atau duduk sama teman, atau duduk sama keluarga misalnya, antum makan satu meja sama keluarga antum, sambil ngobrol-ngobrol, selesai, baca doa kafaratul majlis. Ajarkan keluarga antum untuk membaca itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru kemudian bangkit. Ya, ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Taib. Kemudian di akhir penjelasan, di akhir bab, ya, penulis menyebutkan beberapa hal yang dilarang dalam menyapa, bersalaman dan bertemu dengan orang. Ya, beliau mengatakan yaitu ibtida'u ahlil kitab bisalam. Seseorang kita dilarang untuk memulai salam kepada ahli kitab. Ya, kita nggak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang ahli kitab, baik dia Yahudi atau Nasrani. Itu dilarang. Kalau kemudian mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita boleh menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak masalah. Ya, tapi dengan syarat apa? Yang mengucapkan salamnya betul-betul salam dengan benar. Ya, bukan seperti orang Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan apa? Assalamualaikum. Semoga engkau mati, kata orang Yahudi. Maka Aisyah mengatakan, Waalaikumsalam wal la'nah. Semoga kalian yang mati dan mendapatkan laknat. Aisyah emosi, ya.
Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mau jawab, cukup jawab wa'alaikum. Cukup jawab wa'alaikum. Ya, semoga kalian yang mendapatkan kematian. Itu konteksnya berbeda dengan orang ahlul kitab yang mengucapkan salam dengan benar. Paham antum ya? Kalau ahlul kitab yang mengucapkan salam dengan benar, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab sebagaimana kita menjawab seorang muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak masalah. Dan ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahli Zimmah. Ya, sebagian orang salah paham, dikira kalaupun dia jelas salamnya tetap jawabnya waalaikum. Maka kita katakan berbeda, ya, orang yang mengucapkan assalamualaikum dengan assalamualaikum. Ya, itu yang dilarang dalam permasalahan ini. Wa musafahatul mar'atul ajnabiyah, begitu juga bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Ini juga nggak boleh, haram hukumnya. Ya, dan kita harus berhati-hati dalam permasalahan ini. Ya, kemudian juga para akhwat, ya, wanita-wanita muslimat itu harus berhati-hati, jangan sampai kemudian mau salaman sama laki-laki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Seseorang dari kalian ditusuk kepalanya dengan besi yang panas itu lebih ringan daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Ya, sehingga berbahaya sekali. Ya, jangan sampai kita menyentuh wanita yang bukan mahram. Ya. Baik, sehingga ini yang dilarang. Ya, nggak boleh seorang itu menyentuh wanita yang bukan mahram. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, seumur hidupnya nggak pernah menyentuh wanita atau bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul kapan? Ketika umur beliau 40 tahun. Ya, tapi seumur hidupnya beliau nggak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya, subhanallah. Ya. Kemudian wal khalwatu biha, begitu juga berkhalwat dengan wanita, nggak boleh. Berdua-duaan dengan wanita, nggak boleh, haram hukumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Ya, jangan pernah kalian berdua-duaan dengan wanita. Jika itu terjadi, maka ketahuilah bahwa orang yang ketiga adalah syaitan. Dan syaitan nggak bakal diam. Dia pasti terus menggoda, terus menghiasi si wanita di hadapan si laki-laki dan menghiasi si laki-laki di hadapan wanita. Dan itu adalah pintu besar menuju perzinahan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika melarang zina, Allah tidak melarang zina secara spesifik, tapi yang dilarang adalah jalan menuju zina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati perzinahan. Jangan didekati, bukan jangan dilakukan. Sehingga ayat ini, kata para ulama, bukan cuma melarang zina, akan tapi melarang seluruh perbuatan dan ucapan yang menjurus kepada zina. Menyentuh haram hukumnya, tadi kita jelaskan. Berduaan dengan perempuan haram hukumnya, tadi dalilnya kita jelaskan. Sehingga segala sesuatu yang bisa menjadi sarana kepada perzinahan, maka itu hukumnya haram. Dan yang berbahaya juga ya ikhwan, zaman sekarang khalwat udah bukan antara seseorang dengan orang lain, tapi khalwatnya di mana? Di WhatsApp, di Instagram, di media sosial, seakan-akan bukan khalwat, karena memang tidak bertemu, akan tapi khalwatnya di dalam media sosial. Dan terkadang itu lebih berbahaya daripada khalwat kita, ya, secara real gitu ya, dalam kehidupan nyata. Itu lebih berbahaya. Dan betapa banyak orang-orang yang terfitnah dengan media-media sosial. Masya Allah, udah ngaji, udah belajar, tapi masih berhubungan sama perempuan di media sosial. Kita nggak katakan ngobrol sama perempuan itu haram, kita nggak katakan itu, tapi kalau menjurus kepada perzinahan maka haram. Apalagi ngobrol-ngobrol yang nggak penting, curhat, mau tanya ini, tanya itu, hal-hal yang sama sekali nggak ada kepentingan, itu adalah wasilah untuk menuju perzinahan. Ya, hati-hati sekali, kita harus hati-hati. Dan timbulkan di dalam hati kita ini sifat wara, sifat takwa,
Ya, ketika nggak dilihat sama siapapun, ketika nggak ada orang di sekitar kita. Ya, karena subhanallah ini fitnah luar biasa ya kawan. Ya, sekarang seorang itu harus memiliki iman yang berkali-kali lipat daripada sebelum adanya handphone, daripada sebelum adanya gadget, sebelum adanya media sosial. Ya, dan balil insanu ala nafsihi basirah, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang itu tahu kadar dirinya masing-masing. Ya, sehingga jangan sampai kita menyentuh hal-hal seperti itu agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, kemudian juga di sini disebutkan wa alla ya'umma zair sahibul bait bis-shalah illa bi'idnih. Kemudian di antara larangan dalam hal ini juga adalah ketika seseorang itu datang ke rumah temannya, maka hendaknya dia tidak menjadi imam tatkala sholat. Ya, yang menjadi imam siapa? Orang yang punya rumah, ahlul bait, dia yang paling berhak menjadi imam. Ya, wa iqamatu syakhs fi majlisihi wal julus fih. Kemudian seseorang yang menduduki tempat duduk orang lain, ini juga nggak boleh. Ya, orang udah duduk di satu tempat, kemudian kita suruh dia pindah, kita duduk di tempatnya, ini juga nggak boleh dilakukan. Ya, Taib wa tafriq baina itsnain fil majlis biduni idznihima, atau memisahkan antara dua orang yang sedang duduk bareng kecuali dengan izin mereka. Jadi ada orang duduk di satu majlis, kemudian kita duduk di tengah-tengahnya. Dia padahal lagi ngobrol berdua, nggak boleh. Antum izin dulu sama mereka berdua. Ya. Wa tanajis itsnain duna tsalits, kemudian berbicara saat ada 3 orang, tapi yang berdua berbicara sendirian. Wa sama'u hadits qaum wa hum lahu karihun, kemudian mendengarkan pembicaraan orang lain yang tidak suka untuk didengarkan. Ya, wa tahditsu syakhs bi kulli ma sami'ahu minan nas, atau berbicara tentang apa yang dia dengar. Semua yang dia dengar, informasi-informasi, kabar-kabar diceritakan. Itu juga nggak boleh. Ya. Li'anna fi kalamin nas ma huwa kadzib wa tarwi'ul muslim. Ya, karena pembicaraan orang-orang itu nggak semuanya benar. Ya, bisa jadi ada yang hoax, ada yang benar, ada yang salah, ada yang dusta. Ya, wa tarwi'ul muslim, kemudian menakut-nakuti seorang muslim. Wa takabbur fil masyi, sombong dalam berjalan. Wa tajassus 'alal muslimin, mencari-cari keburukan dan dosa kaum muslimin. Wa afatul lisan kal kadzib, kemudian juga berhati-hati untuk menjaga lisan, jangan sampai dia berdusta. Wa idhaqul qaum kadziban, begitu juga menjadikan orang-orang itu tertawa dengan cerita-cerita bohong. Wa kal ghibah, begitu juga ghibah, wan namimah, adu domba, wal la'an, mencela, wat ta'an, ya, mencaci maki atau menuduh orang, wal fuhsh, atau bicara yang kotor, wal jidalul mazmum, berdebat yang tercela, wal khusumah, bertikai, wal halif bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah, wa kasratul halif billah ta'ala la siyama fil bai' wa syira', atau sering-sering sumpah dengan nama Allah, ya, apalagi dalam jual beli, wat tafakhur, berbangga-bangga, wat ta'nu fil ansab, dan mencela nasab orang lain, wa ihtiqarul akharin, merendahkan orang lain, wasyamatatu bil muslimin wa ghairiha min afatil lisan, begitu juga merendahkan kaum muslimin dan dosa-dosa lisan yang lainnya. Wa kadzalikal hasad wa su'udzan wal ghil wa ghairiha min al-afatil qalbiyah, dan begitu juga hasad, su'udzan, dengki, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ya, al-muhim di sini penulis menyebutkan sebagian larangan dan beliau tidak menyebutkannya secara detail, ya. Tidak menyebutkannya secara detail, hanya sepintas saja, dan semua yang beliau sebutkan semuanya ada dalil-dalil sahih yang menjelaskannya. Ya. Al-muhim, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita untuk diamalkan dalam keseharian kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perhiasan dan pakaian. Ya. Baik, semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.